Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP DKI Jakarta angkatan 7 tahun 2023 hari ini akan mendemonstrasikan praktek coaching untuk modul 2.3 dengan fasilitator Ibu Kristanti Sri Purwanti dan pengajar praktek Ibu Ida Farida. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Santosa dari SMA Negeri 8 Jakarta. Kemudian saya Muhammad Yogi Dian Pratomo dari SDN Kalisari 05. Saya Yusri Rahayu dari SDN Susukan 07 pagi. Dan saya Wulan Puspitasari dari SDN Susukan 02 pagi. Baik, kita akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan menghadirkan beberapa kasus yang akan kita coachingkan bersama. Kasus. Oke. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam Pak Santosa. Gimana kabarnya Pak Yogi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak ya. Mungkin keluarganya dan anak semuanya. Amin. Pak Yogi, ini dengar-dengar mau ngadain praktek coaching. Dengan siapa? Kapan dengar-dengar? Ini hari ini Pak. Oh ini Iya, dengan Buya ini. Oh, kira-kira dari coaching nanti apa targetnya Pak? Targetnya sih saya mengetahui tujuan yang ingin si coach ceritakan kepada saya ya, tujuannya apa. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan kebutuhan yang diceritakan oleh si coach. Yang ketiga, menggali banyak hal Pak, hal positif dan hal-hal penyelesaian yang bisa dilakukan oleh si coach nanti itu seperti apa saya. Di prakteknya sampai banyak. Amin. Kompetensi coaching apa yang kira-kira Pak kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan sih, saya harapannya itu dapat membantu si coaching untuk menyelesaikan permasalahan ya Pak, dengan tentunya dengan kompetensi yang dimiliki oleh si coaching dengan melalui pertanyaan saya kepada beliau seperti itu Pak. Begitu, baik. Nah, kira-kira bagian kompetensi apa yang akan Pak diobservasi saat coaching? Baik Mas Santosa, kompetensi yang ingin saya observasi, saya ingin mengetahui kompetensi dan menemukan solusi apa yang diutarakan oleh si coach tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya Pak, dan membiarkan si coach nanti menemukan solusinya sendiri lah. Baik, solusinya sendiri. Bagus Pak. Jadi itu yang kompetensinya akan diobservasi ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk mengetahui keberhasilan dari kompetensi tadi, kira-kira indikator keberhasilannya apa yang akan dicapai? Ya, indikatornya sih saya harap coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman atau kompetensi yang dimilikinya Pak. Sebenarnya dia sudah memiliki potensi nih untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Saya hanya membantu, memotivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepadanya agar untuk tercerahkan lah nanti apa langkah-langkah yang harus beliau lakukan ke depannya. Oke, baik. Oke Pak Yogi, selamat ya. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan lancar dan segala problem bisa menemukan solusinya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam. Aduh, pusing Pak. Aduh, habis saya. Duduk dulu. Nah, datang-datang kok langsung pusing. Iya nih Pak. Apa nih, Bu? Satu ya. Saya coba mikir lagi. Kan ini Pak. Betul Bu. Ayo coba saya ceritakan Bu di sini. Silahkan. Caranya kan mau ada pendampingan individu nih. Lalu saya CGP nih Pak ya. Oh iya. Pendampingan individu. Praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, mungkin saya pusing. Saya tuh kan materi kelas saya ujian kelas kami Pak. Udah lagi mau ujian sekolah. Maka langsung pulang ya. Nah, pada intinya tanggal 27 Maret Pak. Ya, materi kan pas udah selesai nih Pak. Udah selesai semua. Saya bingungnya mau saya kasih apa ya anak-anak ya, gitu. Kira-kira, yuk saya minta masukan di Pak Yogi. Kira-kira solusinya apa ya Pak ya? Oh baik, saya tidak akan berikan solusi, tapi cuma semoga percakapan kita ini dapat memberi gambaran yang lebih seperti apa.
Ya deh, ini banyak kan mudah-mudahan. saya dulu. Jadi saya lega dulu deh. Iya, gitu ya, Pak. oke. Nah, kira-kira nih Bu, dalam percakapan kita ini ke depan nanti apa sih tujuan yang ingin didapatkan? Ya, jawabannya ini solusi buat saya nanti kira-kira dalam pembelajaran referensi besok itu saya mau ada solusinya nih, karena kan kebetulan kelas 6 itu udah selesai materinya, kita mau seperti apa? Ini maksudnya memang sudah selesai materinya. Iya. Oke. Lalu definisi tujuan akhirnya apa Bu? Jadi tadi solusinya supaya ada solusi. Supaya ada solusi ya. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, Bu Yayu, berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi tadi, praktik ya, praktik pembelajaran. Jadi kan dan kemarin ada kampanye itu kan nanti jadi harus pakai supervisi itu loh Pak. Karena saya bilang ini mau persiapannya untuk pembelajaran diferensiasinya karena materi kan sudah selesai itu kelas 6. Oh iya. Gimana ya Pak ya? Contoh gini ya Pak ya. Apa kan seperti saya cari tahu dulu ya kebutuhan belajar anaknya apa gitu ya Pak ya. Belajar. Oh Ya kan, paling nggak ya. Terus jadi kebutuhan belajarnya anaknya gimana? Karena kalau materi kelas 6 insya Allah deh mereka udah bisa deh karena dulu saya yang ngajar kan. Kebetulan pas sebelumnya tuh kita tahu sendiri Pak pandemi 2 tahun ya kan. Nah yang pegang pasti mereka sistemnya belajarnya online kan. Belum tentu mereka maksimal dengan pembelajaran. Dan saya amati dari pembelajaran kelas 4 sama kelas 5-nya mereka tuh masih kurang Pak pembelajarannya. Nah itu aku saya ngambil materi kelas 4 atau kelas 5 ya Pak ya kan berdasarkan pengamatan mereka masih kurang maksimal ya. Seperti itu ya Pak ya? Seperti itu. Oh jadi ya bisa dilakukan seperti itu juga bisa. Lalu tapi kira-kira nih Bu dalam melakukan itu hambatan apa Bu yang Ibu? Kira-kira hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam solusi yang tadi sudah dibutuhkan. Karena kan hambatannya ada nanti Bu kira-kira. Kalau mungkin ya karena kan guru kelasnya pasti beda ya Pak ya. Iya. Kan guru kelas 5 bukan saya yang mengajar. Mungkin nanti di sini hambatannya karena materinya mungkin juga mereka dia udah pernah tapi gurunya dulu ada yang ngajarin atau seperti itu mungkin ada yang kurangnya. Jadi mungkin saya awalnya nanti rencananya ya Pak ya rencananya. Jadi saya buat dulu kebutuhan belajar mereka. Ini materi yang masih kurang dari kelas 4 sama kelas 5. Kira-kira saya tanyakan dulu, saya tanya ke anak-anak, atau bisa juga saya dikasih pilihan-pilihan materi-materi yang memang esensial ya buat ujian sekolah. Saya kasih dulu, terus nanti mereka akan memilih nih materi-materinya yang mana yang mereka masih belum maksimal. Kan bisa juga ya, dari saya bagi kelompok dari kebutuhan belajar itu saya bagi kelompok mereka kira-kira yang kurang di mana-mananya. Terus saya bagi kelompok-kelompok supaya mereka sesuai bisa juga dari kemampuan belajar mereka dari situ. Terus nanti rencananya saya mau buat. Jadi setelah saya tahu kebutuhan belajar dari mereka, kayak materinya apa, baru saya buat skenario pembelajarannya. Itu Pak rencananya seperti itu. Kalau benar-benar nggak ada hambatan ya Pak, nanti seperti itu deh Pak rencananya. Oh iya, baik Bu, Bulan, bagus itu Bu. Itu Bulan sudah langsung mensolusikannya tadi Bu. Itu solusinya sudah. Bu Yayu sampaikan solusinya ya Bu. Ya. Jadi seperti tadi tahap-tahapnya yang Ibu rencanakan itu sudah cukup bagus Bu. Iya. Iya. Lalu apa ukuran keberhasilan Bu? Ukuran keberhasilan dalam Hasil lainnya mudah-mudahan pembelajaran diferensiasi saya berjalan dengan lancar. Saya kemudian belajar dari anak-anak. Gitu. Dan juga saya mau coba berkolaborasi sama temen dulu. Awalnya saya tanya dulu sama guru kelas sebelumnya ya Pak ya. Bisa kelas 5 atau kelas 4 saya kolaborasi dulu sama temen. Komunikasi dulu, koordinasi dulu kira-kira materi yang waktu pembelajaran pada saat pandemi dahulu atau sistem PJJ dulu materi apa yang mereka kurang gitu. Oke seperti itu. Terus nanti kalau sudah saya tanya-tanya dulu ke guru kelas sebelumnya, baru saya jabarkan lagi materinya dengan tadi sekarang belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka. Kan sama ini gaya belajarnya kan belum tentu sama ya. Secara materi belum tentu sama gaya belajarnya kan Pak ya. Iya, jadi saya coba seperti itu rencananya. Oh iya Bu, bagus sekali Bu rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan tadi ya. Lalu
mengingat waktu sudah semakin dekat itu tanggal 27. Iya. Iya. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan itu tadi? Rencana Ibu akan dilaksanakan kapan Ibu? Ya, secepatnya deh mudah-mudahan. Jadi saya coba dulu besok ketemu dulu sama anak dulu nih Pak. Saya istilahnya kebutuhan belajar mereka tuh gimana apa aja nih ya. Terus selanjutnya saya ketemu dulu sama guru kelas sebelumnya ya. Kan kalian anak PJJ itu kan ada materi yang. Jadi saya sinkronkan dulu nih kebutuhan anak belajar sama setelah saya kolaborasi, saya koordinasi sama teman sejawat saya, kira-kira apa saja nih yang kurang-kurang gitu kan. Selanjutnya baru saya buat skenario-nya di hari selanjutnya, saya buat skenario pembelajarannya apa saja. Terus nanti baru actionnya, nah actionnya mungkin saya praktek dulu kan dulu kan biar maksimal gitu Pak. Waktu pendampingan itu saya nggak istilahnya anak-anak nggak diem saja, terus saya lihat dulu kan gimana, saya coba seperti itu. Ya, boleh Bu, boleh. Nah, Ibu sudah merencanakan, Ibu sudah tahu kapan waktunya dilaksanakan. Kira-kira untuk menjaga komitmen Ibu agar terlaksana seperti apa Bu komitmennya? Saya berusaha dulu, saya coba. Mungkin saya bikin catatan dulu apa saja nih. Semoga tetap berjalan apa yang sesuai dengan poin-poin yang saya ingin harapkan. Baik, Bu Yayu. Lalu dalam hal ini ada yang bisa membantu Ibu? Ya dari teman-teman, terus juga saya juga komunikasi dengan orang tua. Jadi ya mudah-mudahan supaya anak di rumah juga belajar mempersiapkan diri sekolah juga. Misalnya dari tadi buat pembelajaran bahasa saya juga, terus buat anak-anak juga. Baik, Bu Yayu, kita sudah hampir di ujung diskusi. Sebenarnya Bu Yayu sudah berhasil menemukan solusinya ke depan. Tinggal aksi saya nanti. Iya. Jadi begini Bu Yayu, bagaimana nih perasaan Bu Yayu setelah Ibu kegiatan coaching ini berlangsung? Apa perasaannya? Alhamdulillah ya Pak, tadi pusing deh. Alhamdulillah ketemu jawabannya, makasih ya Pak. Jadi kebuka nih pikiran saya. Oh berarti saat yang selanjutnya saya lakukan apa nih? Tapi tidak ada masalah apapun sih. Iya. Bisa diceritakan. Nah, ada yang sih Bapak. Nggak ada ya Bu, mengatasi masalah masalah. Iya. Oke baik Bu Yayu, semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan saya mau tahu Ibu ya nanti ceritanya di pertemuan selanjutnya bagaimana. Insya Allah ya. Baik. Terima kasih Bu Yayu nih. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dan walaupun saya nggak mau solusi saya sendiri ya Pak. Iya, bisa mendengarnya. Alhamdulillah gitu. Makasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ikin. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Gimana coachingnya tadi pagi udah berjalan lancar? Sudah ketemu Bu Yayu dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Nah dari coaching yang dilakukan, gimana ini perasaan coachingnya dengan Bu Yayu berjalan lancar? Gimana perasaan saya tentunya senang ya Pak, karena alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan memancing kompetensinya Bu Yayu, dia dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri tanpa saya berikan solusi. Ternyata senang juga Pak dapat membantu orang. Pak, jadi mana kita harus membantu orang lain. Iya, itu Pak. Nah kira-kira dari coaching yang sudah dilakukan Pak Yoni dari pagi, kira-kira apa nih yang akan dikembangkan lagi? Kompetensi apa yang akan Pak Yoni kembangkan lagi dari Bu Yayu? Ya, tentunya saya masih ingin ada pertemuan berikutnya ya Pak, demi menggali kompetensi Bu Yayu agar lebih maksimal lagi keluarkan solusi-solusinya, pemikiran-pemikiran positif tentang solusi permasalahan yang dihadapi tentunya, komunikasi dengan rekan sejawat dan membangkitkan rasa percaya dirinya si coach tadi ini Pak tentunya. Betul. Pada dasarnya kan mungkin coach sudah punya solusinya sendiri ya. Tinggal mengembangkan. Baik Pak Ibu luar biasa, sukses selalu Pak Ibu ya coachingnya dan mudah-mudahan tambah bermanfaat buat orang lain. Amin. Semuanya sukses buat kita semuanya, salam bahagia ya. Terima kasih Pak Ibu ya. Waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu semuanya, demikianlah demonstrasi praktek coaching kelompok kami pada hari ini. Mudah-mudahan dari praktek coaching yang kami lakukan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Selain itu sebagai penyelesaian tugas dari kami atas modul 2.3 praktek coaching. Mudah-mudahan sekali lagi demonstrasi hari ini bermanfaat buat kita semuanya, buat dunia pendidikan pada umumnya dan buat pendidikan di Indonesia pada umumnya. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.